Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saya akan mengutip sebuah hadis tentang salat tasbih. Salat tasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kata beliau, Rasul berkata, Ya Ibn Abbas, Ya Abbas bin Abdul Muttalib, Ya Ammahu, Ala U'tika, Ala Umnihuka, Ala uhibbuka, wa ala af'alu bika ashra hisalin, fa idza fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadisahu wa khat'ahu wa damahu wa saghirahu wa kabirahu wa sirrahu wa alaniyatahu dzaka asyru hisalin idza shalla arba'a raka'atin, atau kama qala. Hadis hasan riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, wahai Abbas, mau enggak kamu aku beri sesuatu? Mau enggak aku ingin mencukupimu? Mau enggak aku akan berikan sesuatu yang kamu suka dengannya? Mau enggak aku berikan sesuatu yang kamu bisa mengerjakannya? Dan ada 10 kriteria jika kamu kerjakan. Jika kamu sanggup mengerjakannya, Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Yang pertama kali kamu buat dosa itu, hingga nanti dosa yang terakhir. Ada 10, Pak. Dosa yang pertama kali kita buat, dan dosa yang terakhir kita buat. Dosa yang lalu, dan dosa yang sekarang. Dosa yang tidak sengaja, dan dosa yang dibuat secara sengaja. Dosa yang kecil dan dosa yang besar. Dosa yang dilakukan secara tersembunyi dan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Itu 10 kriteria. Syaratnya kamu laksanakan sholat 4 rakaat. Apa yang maksud sholat tasbih? Sholat tasbih itu 4 rakaat. Isinya tasbih semua. Kata Imam Nawawi, kalau sholat tasbih itu dilakukan pada malam hari, sebaiknya dilakukan dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dilakukan pada siang hari, cukup dilakukan 1 salam saja. 4 rakaat salam. Caranya bagaimana? Secara teknis, semua bagian sholat itu diisi tasbih. Setelah takbir kita baca Fatihah, baca surat, sambung dengan bacaan tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 15 kali itu. Setelah baca surat itu, ya. Dan surat yang direkomendasikan oleh para ulama untuk rakaat pertama itu surat Al-Hakumut Takasur itu. Rakaat yang pertama itu ya. Ruku baca tasbih tadi 10. Tadi waktu berdiri 15. Waktu ruku 10. Waktu i'tidal begitu ucapkan sami Allahu liman hamidah, sambung dengan tasbih 10. Ruku langsung 10. Duduk di antara 2 sujud. Setelah Rabbi firil hamid selesai itu, sambung dengan tasbih 10. Sujud lagi, tasbih 10.
Lalu duduk setelah sujud tuh, jangan langsung berdiri. Sebagai penutup rakaat pertama itu adalah sujud. Duduk di antara dua sujud, bukan duduk setelah sujud. Sebagai penutup rakaat pertama tuh. Jangan langsung berdiri. Baca tasbih 10. Baru berdiri. Naik rakaat yang kedua. Begitu seterusnya. Jadi setiap rakaat itu jumlahnya ada 75 tasbih. Kali 4 maka berjumlah 300 tasbih. Bayang 300 tasbih itu banyak, Pak. Rakaat yang kedua itu baca surat Wal Asr, ya. Rakaat yang ketiga baca surat Al-Kafirun. Rakaat yang keempat baca surat Al-Ikhlas. Paham ya? Rakaat yang pertama Al-Hakumut Takasur. Rakaat yang kedua Wal Asri. Rakaat yang ketiga Al-Kafirun. Rakaat yang keempat Al-Ikhlas. Bacanya sama, tasbih semua tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja cukup. Lah ini kata para ulama, berkata Rasulullah SAW, dosa-dosa yang 10 macam tuh Pak, itu diampuni. Bahkan para ulama ditambah lagi tuh, ya. Apa? Kita dijauhkan dari penyakit berat. Kita dijauhkan dari peristiwa yang bagi kita tuh cukup menakutkan atau menyeramkan, itu dijauhkan semua. Bahkan kita dijauhkan dari krisis pangan secara pribadi tuh. Maksudnya dipenuhi semuanya tuh. Di samping memberikan ketenangan, udah dosa diampuni semua, ditambah lagi ganjaran pahala yang banyak berlipat ganda tuh. Kenapa? Karena bacaan tasbih itu kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisani sakilatani fil mizani, ya. Dua kalimat tasbih itu adalah kalimat yang ringan di bibir, tapi dia berat di timbangan. Bahkan wahibabatani birrahman, dan sangat dicintai, disenangi oleh Maha Rahman, artinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah para Rasul bilang gini, antusolliha fi kulli yaumin marratan. Kalau bisa melaksanakan sholat tasbih ini setiap hari. Fa illam tastati, jika tidak mampu, fi kulli jum'atin marratan, setiap Jumat sekali. Kalau tidak mampu, wa illam tastati, fi kulli syahrin marratan, sebulan sekali. Kalau tidak mampu, fi kulli sanatin marratan, setahun sekali. Kalau tidak mampu juga nih setahun sekali nih, ya. Rasul bilang fi kulli hayatin marratan, seumur hidup kamu sekali saja bisa laksanakan ini sudah bagus. Mananya Pak? Ini penting Pak, ya. Penting sekali sholat tasbih. Bahkan para ulama membolehkan sholat tasbih itu berjamaah. Kalau kita misalnya nggak sanggup seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, seumur hidup lah. Kalau di usia 60 tahun kita, 50 tahun kita nih belum pernah melaksanakan itu, Masya Allah, terlalu, ya, terlalu Pak. Kalau sampai umur 60 belum pernah melaksanakan sekalipun sholat tasbih itu, terlalu, ya. Oleh karena itu, mumpung saya mengingatkan kembali pada diri saya dan kita semua ini, ya, praktekkan sholat tasbih. Kita hidupkan sunnah-sunnah yang memang Rasul ceritakan ini imbalannya sangat besar, ganjarannya besar. Mungkin sekali kita sholat belum sempurna, tidak apa-apa, ya. Kan ibadah itu tidak selalu harus langsung sempurna. Sekali-kali mungkin ada gagal, gitu, ya. Tapi praktekkan, mengingat dan menimbang imbalan yang Allah berikan, kata Nabi Muhammad, sangat besar itu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita sholat tasbih ada kekeliruan, ya. Boleh ditutup dengan sujud sahwi, boleh. Sujud sahwi itu, tapi dalam sujud sahwi itu tidak boleh ada tasbih. Kan 2 kali sujud tuh. Sujud sahwi itu ada 2 kali sujud dan duduk di antara 2 sujud 1 kali. Tapi tidak boleh ada tasbih di sana. Sudah, tasbih sudah selesai.
sujud sahwi itu untuk menutup ada kekeliruan, ya. Tapi kalau kekurangan rakaat, maka baru ditambah rakaatnya. Jangan kemudian 3 sujud sahwi tidak boleh dia. Baru 3 rakaat, ya. Sujud sahwi nggak bisa, tambah dulu 1 rakaat, ya. Baru tutup sujud sahwi. Atau lebih, nggak apa-apa lebih sih, langsung sujud sahwi aja tuh, tanpa perlu baca tasbih. Jadi inilah pelajaran yang penting sebetulnya, Pak. Kita coba hidupkan sunnah-sunnah nih, ya. Yang selama ini mungkin terlewatkan atau terlupakan, atau jangan-jangan kita belum tahu juga, ya. Nah, sekarang sudah tahu. Ya, untuk melengkapi ini Bapak boleh baca kitab-kitab lain, ya. Baca buku-buku lain, boleh browsing, boleh googling, silakan aja. Sekarang orang belajar itu lebih gampang, lebih mudah, ya. Untuk memastikan benar gak nih yang disampaikan Ustadz nih, boleh Bapak boleh cek, boleh googling. Benar gak nih yang disampaikan oleh khatib nih? Jangan-jangan ini apa pendapat pribadi aja? Itu kita boleh, Pak, sebagai pembanding, ya. Sekarang ini orang zaman keterbukaan, Pak. Khatib, Ustadz, kalau ngomong salah itu dibully habis, Pak. Ya. Dibully habis kalau kita ngomong salah, keliru, ya. Ini bukan hadis. Waduh, bahaya, Pak. Orang bisa gugat itu, Pak. Orang dibilang ini palsu, ini bisa ngomong begitu, ya. Bisa dilaporkan. Oleh karena itu, untuk memastikan apa yang disampaikan oleh khatib, ya, siapapun lah, cek, recheck, tanyakan kepada guru, ini benar nggak nih? Ya, jangan-jangan ini sesat, kan gitu, ya. Orang sekarang lebih mudah, Pak. Jadi saya juga kadang-kadang agak risih juga menyampaikan sesuatu itu, ya. Sebelum memastikan kebenarannya, sebelum referensi rujukan itu memadai, saya nggak berani juga menyampaikan. Tapi yang saya sampaikan insya Allah, semua yang saya sampaikan ini demi kebaikan saya pribadi dan jamaah. Karena saya berharap jamaah ini menjadi hamba Allah yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita berharap cuma tidak bisa berkumpul di Muhajirin ini saja. Nanti dalam kubur kita berkumpul bersama. Nanti dari kita bisa berkumpul bersama. Kenapa? Karena bapak-bapak juga sami'na wa ata'na. Dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya kutip dari hadis Nabi itu, ternyata bapak secara diam-diam tuh, ya, diam-diam di rumah melaksanakan. Itu bangga buat kita, Pak. Nggak usah ditunjukkan, Pak Ustadz saya sudah mengerjakan. Nggak perlu, ya. Bapak boleh kerjakan diam-diam di rumah, ya. Di tempat lain, di masjid lain, terus tengah malam Bapak praktikkan. Oh iya, saya kemarin dengar hadis ini, saya cek, oh benar. Saya praktekkan lah, belajar dulu lah 1 rakaat, mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Katanya seumur hidup minimal sekali praktekkan, Pak. Nggak usah cerita ke yang lain. Diam-diam, tapi malaikat tetap mencatat apa yang Bapak kerjakan. Dan malaikat tidak akan keliru memberikan ganjaran kepada saya, gitu, ya. Juga kepada Bapak. Karena ganjaran diberikan Allah pada Bapak itu tidak akan dikurangi sedikit pun, ya. Tapi bagi saya mendapatkan sesuatu kebaikan dari hadis yang saya sampaikan itu. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang bapak-bapak diberikan kemudahan untuk memahaminya, mempraktekannya, dan mengamalkannya. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi